Guys, DPR jebol guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. DPR jebol. Nih gue kasih tahu nih para mahasiswa demo-demo tentang keputusan MK di pilkada ya. Mendingan kamu demo tuh RUU perampasan aset lebih jelas. Ya kalau mau membuat koruptor tuh kayak begitu caranya. Mana kemarin diam aja, keluar-keluar juga enggak. Goblok! Woi tolol! Woi! Halte tolol goblok! Woi! Oke teman-teman, semua boleh demo tapi jangan dirusakin halte segala macam. Tolongnya itu fasilitas umum ya. Pakai otak, jangan tolol ya kalau. Rakyat melakukan apa yang harus dilakukan oleh rakyat. Suara kita dari kemarin gak didengerin. Yang kalian bela itu kepentingan siapa? Yang kalian bela itu kepentingan rakyat apa kepentingan partai? Kalau kepentingan rakyat itu adalah RUU perampasan aset untuk disahkan. Itu yang namanya kepentingan rakyat. Lalu kalau kepentingan pilkada itu kepentingan partai, Mas. Please. Ini namanya vandalisme, guys. Jangan dong, please. Kita sedamai mungkin, please. Ya, nanti kerja keras kita semua bakal dianul karena mereka bilang kita rusuh. Saya nggak setuju itu. Nggak setuju. Saya paham kita koma. Ya, saya nggak setuju. Karena apa? Saya paham. Ini adalah ekspresi. Kalau kamu, berapa banyak dana yang dimakan mereka? Kalau saya tidak melihat bendera-bendera yang berkibar di sini. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Lagi demo-demo besar-besaran ya kan di depan gedung DPR mengatasnamakan rakyat, mahasiswa ya, kelompok 16% ya, anak-anak abah kumpul jadi satu. Katanya membela rakyat. Ini menurut aku kalian tidak membela rakyat ya, namun kalian membela kepentingan partai. Karena MK mengesahkan undang-undang baru tentang pilkada yang menguntungkan, bisa dibilang menguntungkan partai seperti PDIP bisa mencalonkan gubernur tanpa berkoalisi ya kan. Nah itulah ya yang kalian bela. Kalian ingat nggak dulu waktu Gibran diloloskan juga oleh MK ya jadi calon wakil presiden, kalian bilang apa? Kalian bilang mahkamah keluarga. Kan kalau sekarang ya meloloskan undang-undang ataupun membuat undang-undang MK membuat undang-undang pilkada baru, kalian bilang inilah baru MK. Aku pun heran sama kalian. Kalau benar-benar kalian membela rakyat ataupun demo mengatasnamakan rakyat, nih yang harus kalian demo. Kalian ingat nggak Jokowi pernah mengajukan undang-undang perampasan aset korupsi untuk disahkan di DPR. Tapi sampai sekarang DPR belum saja mau mengesahkannya. Ya jangankan mengesahkannya ya, membahasnya pun nggak pernah. Nah tetapi aku heran, kenapa mahasiswa kok diam? 1000 bahasa, pura-pura nggak tahu. Ataupun ya karena nggak ada kepentingan. Seharusnya itu yang harus kalian demo. Kenapa DPR tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi? Nah seharusnya itu barulah namanya membela rakyat. Kalau sekarang ini kalian demo itu bukan membela rakyat menurut aku. Kalian membela partai ataupun membela kepentingan partai. Iya kan? Jokowi saja yang disalahkan. Oke langsung saja kita simak video ini. Guys, DPR jebol guys. Allahu Akbar. DPR jebol. DPR jebol. Seharusnya kalian kayak gini nih. Ini mahasiswa, ini jalanan luar biasa. Demo DPR harusnya kalian lebih parah seperti ini pun aku setuju. Jebol. Luar biasa. Untuk membela ataupun untuk terima kasih seluruh perjuangan rakyat Indonesia. Undang-undang perampasan aset korupsi disahkan. Mensucikan tatanan negara ini kembali. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Aduh, coba kalian lihat nih. Seharusnya kalian demo kayak gini ya kan. Ketika undang-undang aset korupsi itu dirampas, tidak disahkan sampai sekarang, harusnya kalian demo seperti ini. Barulah kalian masyarakat Indonesia bangga. Mahasiswa demo-demo tentang keputusan MK di pilkada ya. Mendingan kamu demo tuh RUU perampasan aset lebih jelas. Ya kalau mau membuat koruptor tuh kayak begitu caranya. Mana kemarin diam aja, keluar-keluar juga enggak. Sekarang aja begini barang rusakin.
Woi, jangan dirusakin goblok. Woi, tolol. Woi, Coba kalian lihat. halte tolol goblok. Woi. Oke teman-teman, semua boleh demo tapi jangan dirusakin halte segala macam. Tolongnya itu fasilitas umum ya. Pakai otak, jangan tolol ya kalau demo ya. Kita sama-sama bersuara, kita kesel sama pemerintah. Tapi jangan halte yang dirusakin ya teman-teman ya. Tolong ya. Wah, ini kan jelas Anak Abah dan 16% yang demo. Nah, coba kalian lihat. Seharusnya kalian kayak gini nih, demo DPR ya kan, untuk mengesahkan, cepat-cepat mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Ini barulah ya rakyat ya. Bukan kalian aja, pendukung Prabowo juga pasti senang kalau kalian demo kayak gini ya kan. Tapi ini aku heran, kenapa kalian diam 1000 bahasa para mahasiswa? Mana kalian? Ini kalau soal kepentingan partai kalian demo seperti ini. Nah ini gabung ya. Rakyat melakukan apa yang harus dilakukan oleh rakyat. Wow. Suara kita dari kemarin gak didengerin. Nggak didengerin. Yang kalian bela itu kepentingan siapa? Yang kalian bela itu kepentingan rakyat atau kepentingan partai? Kalau kepentingan rakyat itu adalah RUU perampasan aset untuk disahkan. Itu yang namanya kepentingan rakyat. Lalu kalau kepentingan pilkada itu kepentingan partai, Mas. Iya. Udah ngapa enggak? Atau jangan-jangan kalian demo itu adalah suruhan partai? Ayo ngaku. Iya, mungkin. Kalau kepentingan rakyat, pengesahan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi, itulah yang seharusnya kalian bela. Tapi kalian tidak melakukan itu. Dan sekarang kalian melakukan pengrusakan di mana-mana. Kalian yang harus bertanggung jawab. Terkutuk kalian. Terkutuk. Iya, nah. Nih. Nah, ini bagus nih. Melarang ya, melarang untuk merusak ya. Tapi nanti ada yang tidak setuju nih ya. Habis ini kita ngopi, ngeteng Indomie, es jeruk apapun. Boleh. Oke? Please. Ini namanya vandalisme guys. Jangan dong, please, kita sedamai mungkin, please. Ya, boleh nanti demo. kerja keras kita semua bakal dianul karena mereka bilang kita rusuh. Saya nggak setuju itu. Oh. Nggak setuju. Saya paham kita kok, Bang. Saya nggak setuju. Karena apa? Saya paham. Ini adalah ekspresi. Kalau kamu berapa banyak dana yang dimakan mereka? Kalau cuma chat kayak gini seberapa? Saya paham. Ini adalah ekspresi kekecewaan. Saya paham. Ya. Ini bukan kita anarkis. Kita meluapkan. Ayo kita berdebat tentang bagaimana mereka memakai anggaran seperti itu. Saya setuju anarkis. Tapi ketika emosi sudah begini, kita mencoba menenangkan diri sebisa mungkin. Demo itu bagian dari ekspresi kita. Saya paham, Pak. Bagian dari ekspresi kita. Anda mengalami 98 nggak? Saya tidak mengalami 98. Kami menyerahkan nyawa kami, Pak. Kalau cuma vandalisme seperti ini, kecil artinya. Berapa dia 98? Tujuan kita sama. Teman-teman, ini bukan pembatasan ekspresi kita. Iya, paham. Ini adalah ekspresi kita yang selama ini terkurung oleh mereka. Tujuan kita sama, tolong. Abang ini tujuan sama, Abang. Saya minta maaf pernah bermaksud membatasi ekspresi. Oke. Saya minta maaf. Saya juga minta maaf. Ini juga sering Tujuan kita sama. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat. Rakyat yang mana? Saya tidak melihat alma mater warna biru, alma mater warna hijau, alma mater warna kuning. Saya tidak melihat bendera-bendera yang berkibar di sini. Saya telanjang, saya mengatasnamakan rakyat. Salah tapi tempatnya. Aduh. Lupakan kalian bela partai. Kalian lupakan dulu organisasi kalian. Lupakan video syur selebgram tersebut. Gila, gokil. Tadi saya sudah memberitahukan ke ibunda saya. Ibunda saya hanya memberikan emot jempol. Dia sudah ikhlas. Beliau sudah ikhlas. Ayah saya hanya petani dan peternak sapi. Lawan. Tapi saya bercita-cita untuk tetap menjadikan orang tua saya memiliki derajat yang tinggi. Bersama teman-teman yang ada di sini, kita wujudkan cita-cita tersebut.
Ngakak aja lah ya guys, dengerin aja. Sang Raja Jawa telah atur mengatur para aparatur. Sang Raja Jawa sudah melantur dari konstitusi. Jokowi saja yang disalahkan ya guys, aku heran. Saya tidak sudi jikalau tanah sepetak yang ada di rumah saya kelak akan menjadi lahan proyek dari para penguasa. Kalau dibayar nggak apa-apa lah ya kan. Tempat saya kecil, tempat kita kecil, hingga tempat kita besok besar. Masa akan dicabik-cabik? Siapa yang mau dicabik-cabik oleh sang Raja Jawa? Ini jelas ya guys. Nah ini yang menarik nih guys. Polisi cuma melancarkan arus lalu lintas, malah mahasiswa ajak berantem ya. Coba kalian lihat ya video ini. Nah polisi lihat nih. Nah nih dia berhenti. Ngapain berhenti? Ngapain dia sorak-sorakin polisi? Kan polisi cuma bilang apa, mengamankan aja. Ayo. Malah berhenti, bikin ribut. Yang memang pengen ribut. Lagi rame nih perkara bapak lagi nyariin kerja buat anaknya satu negara, repot. Ini mungkin judulnya rakyat versus satu keluarga. Aduh DPR kocak banget sih lo. Bisa gitu yang ngerubah sesuai keinginan dan pesanan. Begitu tuh kalau udah ada yang dipegang kebusukannya. Jadi nurut aja ya. Aduh, ini tuh bukan soal kalah atau menang pemilu, ini tuh soal apa Pak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini yang 58% pada kemana ya? Jangan dikritik nanti malah ditanya, emang lu udah ngelakuin apa buat negara? Ini yang lain juga pasti bingung nih mau komen apa. Orang partai yang didukung akhirnya gabung. Kalau nanya, kok influencer yang kemarin dukung diem aja? Ya udah kenyang lah, ngapain ribut? Makanya kan kerja, kalau mau ribut bayar lagi. Lu sih lu dulu gara-garanya pakai ngatain pelongo, sekarang udah di akhir powerful banget. Aduh, kalau aja 10 tahun lalu nggak ada yang berusukan masuk gorong-gorong, pasti nggak akan salah. Rakyat 58% kemana ya? Rakyat 58% ya, anak-anak jenderal itu tidak suka demo-demo yang hal-hal yang seperti ini. Kalian demo juga menurut aku tidak membela rakyat, namun membela partai. Kepentingan partai. Kalau kalian benar-benar membela rakyat, kalian demolah itu DPR. Soal apa? Soal undang-undang perampasan aset korupsi yang belum sampai sekarang tidak dibahas-bahas, apalagi disahkan. Nah itulah yang harus kalian demo sebenarnya. Barulah 58% ini bersuara. Kalau soal ini ngapain bersuara? Karena tidak direvisi. Oke, ya, kita sebagai rakyat ataupun pendukung Prabowo, keputusan MK itu tidak direvisi juga, saya oke. Direvisi juga oke. Tapi kalau aku lebih membela ataupun lebih cenderung untuk tidak direvisi. Supaya apa? Karena kita tahulah ya, keputusan MK itu sudah tamat ya. Tapi aku bingung lah. Kenapa soal ini Jokowi saja yang disalahkan? Ya, katanya ini suruhan Jokowi lah, apalah, semuanya pokoknya Jokowi. Padahal di DPR itu siapa ya? Ketuanya siapa? Kalian tahu sendiri dah, ketuanya siapa? Yang paling banyak kursi itu siapa?
Nah, aduh, demo-demo mengatas nama rakyat. Rakyat yang mana? Seolah-olah di media sosial lagi Indonesia lagi berbahaya lagi. Gimana lah. Gak ada lah ya. Oke lah guys, kalian komen coba anak-anak Abah, anak-anak 16%, ya, anak-anak jenderal, silahkan berkomentar. Silahkan berkomentar sepuas-puasnya. Apa tanggapan kalian tentang mahasiswa yang demo hanya untuk kepentingan partai. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.